dari mahasiswa dari Institusi Pendidikan Melayu ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Haris Albiansa. Saya prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Halo guys, kenalkan saya Adria Diansah, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 4. Halo, perkenalkan nama saya Anggar Rizky Mujahidin, prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Halo, nama saya Albertus Aldo Finaris, prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Hai guys, saya Silviana Wulandari, prodi Ilmu Pemerintahan semester 4. Hai guys, saya Dian Agus Patmasari dari jurusan IP Ilmu Pemerintahan semester 4. Saya Zulfia Widiawati dari prodi IP semester 4. Itulah pengenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu konsep dasar ilmu pemerintahan di daerah. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Untuk dosen pengampu yaitu Nur Hadianti, SIP MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Albiansa. Saya akan menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut para ahli adalah lembaga yang menyelenggara urusan pemerintahan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Perkenalkan, nama saya Anggar Rizky Mujahidin. Perkenalkan, nama saya Albertus Aldo Finaris. Kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar atau pasal pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang dijalankan berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Dan dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang 1904 pasal 18A dan 18B, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan mendorong partisipasi masyarakat. Serta pelaksanaan pemerintah daerah harus tetap berlandaskan pada NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika agar selaras dengan kepentingan nasional. Nah, jadi gitu kawan, materi penjelasan dari kami, dasar-dasar atau pasal tentang pemerintahan daerah. Oh, jadi gitu. Mungkin apakah ada pemerintahan yang baik? Apakah pemerintahan yang baik itu sudah diterapkan di Kabupaten Lingga? Sudah, karena pemerintah telah membuat kebijakan dan program tanpa melibatkan pusat. Apakah pemerintahan yang baik itu bisa diberikan contoh yang sudah diselenggarakan di daerah kita? Contohnya seperti pengembangan Kabupaten Dayak Ana melalui Perbuk nomor 17 tahun 2024. Paham nggak? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Agus Patmasari. Saya Silviana Wulandari. Kami akan membahas tentang Konsep dasar pemerintahan secara teoritis. Secara teoritis, konsep pemerintahan daerah mengacu pada sistem pemerintahan lokal yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam ruang lingkup wilayah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. bagian dari sistem pemerintahan daerah yang lebih luas, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
Adapun beberapa poinnya, yang pertama yaitu otonomi daerah, Kedua, desentralisasi. yang ketiga dekonsentrasi, Keempat, tugas pembangunan. yang kelima penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait tentang konsep pemerintahan daerah tentang teoritis. Nah, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan kepada kalian tentang konsep dasar pemerintahan daerah secara teoritis. Apakah konsep pemerintahan daerah secara teoritis itu memiliki tujuan? Ya, secara teoritis itu memiliki tujuan tertentu. Contohnya bisa saya ambil 3, yaitu mempercepat pembangunan daerah, kedua meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dan apakah konsep pemerintahan daerah secara teoritis itu memiliki perundang-undangannya sendiri? Ada, seperti yang dijelaskan Aldo tadi, yaitu pasal 18 tahun 1945 itu tentang undang-undang terkait dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Paham kan? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ardiansah. Saya Zulfia Widiawati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan itu sendiri. Bentuk pemerintahan daerah adalah suatu sistem atau cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang bersifat otonom. Sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah dijalankan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yaitu DPRD. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Di Indonesia, bentuk pemerintahan daerah terdiri dari 2 tingkat umum. Yang pertama, pemerintahan daerah provinsi yang dipimpin oleh bupati, dibantu oleh wali atau gubernur dan perangkat daerah. Legislatifnya DPRD provinsi. Contohnya pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, pemerintah daerah kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau wali kota, dibantu oleh wali bupati atau wali kota dan perangkat daerah. Legislatifnya DPRD kabupaten atau kota. Contoh pemerintahan Kabupaten Lingga. Baiklah, tadi penjelasan kami tentang bentuk pemerintahan daerah itu sendiri. Oke. Kalau untuk ciri-ciri pemerintahan daerah itu macam mana sih? Yaitu bertanggung jawab kepada rakyatnya sendiri dan pemerintahan pusat. Baiklah, saya bertanya, tujuan pemerintah itu apa? Tujuan pemerintahan itu seperti pendekatan pelayanan terhadap masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan. Supaya menguatkan partisipasi masyarakat gitu. Ya. Oke. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jikalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Karena kami sebagai manusia biasa penuh salah dan hilaf. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.